Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Suminto SPD MM dari SD Binong Permai An-Nurmaniyah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan gelar karya pelaksanaan rencana tindak lanjut dalam rangka diklat calon kepala sekolah dari Kabupaten Tangerang tahun 2021. Saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan-kegiatan saya dari sekolah asal, yaitu SD Binong Permai An-Nurmaniyah, dan di sekolah magang, yaitu SD Sunan Bonang. Semua kegiatan yang saya lakukan, saya susun dalam sebuah bentuk laporan, yaitu laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut diklat calon kepala sekolah tahun 2021. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan berdasarkan pada buku panduan pelaksanaan rencana tindak lanjut. Di sekolah asal SD Binong Permai An-Nurmaniyah, saya melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu rencana proyek kepemimpinan dan yang kedua yaitu kajian manajerial. Dalam pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan, saya mengangkat tema peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan platform pembelajaran POS Generasi 2 dan Google Meet. Langkah-langkah kegiatan yang saya laksanakan dalam rencana proyek kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan ini saya bedakan menjadi dua, yaitu pelaksanaan pelatihan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatannya adalah monitoring dan evaluasi. Setelah monitoring dan evaluasi, dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Dari hasil refleksi, maka akan dilanjutkan kepada kegiatan tindak lanjut. Pada tahap pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan siklus 1, ditemukan permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan, di mana ada dua hal yang menjadi masalah utama. Yang pertama, belum semua peserta diklat membawa laptop. Yang kedua, jaringan internet belum stabil. Yang kedua, dari permasalahan pelaksanaan pembelajaran, di mana belum semua orang tua murid atau wali siswa memahami tentang cara penggunaan POS Generasi 2 dan Google Meet. Untuk itu, semua kelemahan yang terjadi di siklus 1 akan diperbaiki pada saat kegiatan rencana proyek kepemimpinan siklus 2.
mengumpulkan panitia dengan tujuan untuk mengadakan refleksi dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan pelatihan platform pembelajaran aplikasi kelas 2 dan Google Meet. Mungkin nanti perlu ada peningkatan di siklus 2, maka saya mohon pendapat daripada panitia. Silakan disampaikan apa kelemahan daripada pelaksanaan pelatihan yang siklus pertama kemarin. Silakan Ibu. Baik, Pak. Kalau dilihat dari penggunaan alat, mungkin tidak semuanya yang membawa laptop. Ada lagi? Ada Pak, jaringan dari internetnya kayaknya kurang stabil. Jadi banyak yang siswa yang peserta yang kurang paham ya karena jaringannya ya. Mungkin ada lagi Bu kelemahannya? Ya, karena kan ini aplikasi baru, jadi siswa ada murid itu yang belum ngerti Pak soal aplikasi ini. Oh, iya. Jadi ada 3 hal yang memang menjadi kendala di siklus 1. Berarti nanti akan kita tingkatkan di siklus 2. Iya. Kira-kira ada usul Ibu bagaimana cara untuk memecahkan masalah di siklus 1 ini? Kalau melihat dari keluhan-keluhan yang disampaikan tadi oleh Ibu, sepertinya tadi yang disampaikan oleh Bu Misna kan mengenai alat ya, dari laptop. Memang dilihat dari pelatihan yang kemarin, dari sebelumnya mungkin untuk nanti siklus keduanya bagaimana kalau semua guru itu diwajibkan untuk menggunakan Oke, baik. jadi memang diharuskan harus semuanya juga melaksanakan pelatihan dengan baik. Ada lagi solusi? Cukup ya. Mungkin perlu ada penambahan jaringan internet juga Ibu ya, dan pendampingan yang lebih baik terhadap orang tua nanti di proses pembelajaran di siklus 2. Karena kita kan pembelajaran masih daring, jadi masih banyak kendala terkait dengan platform yang kita gunakan. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi pembelajaran anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya ingin mengadakan kajian manajerial tentang sekolah kita yang didasarkan pada rapot mutu tahun 2020. Adakah masukan dari Bapak Ibu? Kira-kira apa saja dari analisa dokumen ini yang lemah di rapot mutu kita? Selain 2 kelemahan ini masih ada lagi nggak kira-kira? Ataukah mungkin Bapak atau Ibu ada yang tahu kira-kira kekuatan dari rapot mutu ini apa kelebihan daripada sekolah kita? Ya, kalau dilihat dari kelebihan sekolah kita banyak ya Pak ya, terutama dari segi fasilitas yaitu sangat memadai dan anak-anak itu berkenan. Ada lagi mungkin? Selain itu, begitu sekolah
Kegiatan manajerial dilaksanakan di sekolah asal, yaitu SD Binong Permai Anormania. Didasarkan pada hasil rapot mutu sekolah tahun 2020, dilakukan kajian manajerial untuk melihat potensi atau kekuatan sekolah dan kelemahan ataupun kekurangan sekolah. Kajian manajerial di SD Binong Permai saya lakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru, staf pengajar SD Binong Permai Anormania. Didasarkan pada hasil kajian manajerial, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari SD Binong Permai. Berikut hasil kajian manajerial SD Binong Permai. Didasarkan pada hasil kajian manajerial, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk diperbaiki. Di antaranya, 1. Kepala sekolah dan pengawas sekolah harus lebih sering melakukan evaluasi. 2. Melakukan perekrutan untuk kepala tenaga pustakawan yang berpengalaman sesuai. 3. Menyiapkan ruang tata usaha yang memadai. Dan yang keempat, menyiapkan ruang untuk konseling yang layak pakai. SD Binong Permai memiliki visi ceria, cerdas, religius. Berikut saya sampaikan hasil kajian manajerial SD Sunan Bonang. Didasarkan pada hasil kajian manajerial, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk diperbaiki. 1. Kepala sekolah perlu mencari kepala administrasi yang memiliki kemampuan manajerial yang baik. 2. Sekolah perlu mencari tenaga laboratorium dan tenaga keperpustakaan yang sesuai dengan kompetensi yang baik. 3. Sekolah perlu menyiapkan ruang tata usaha yang memadai. 4. Sekolah mulai membuat daftar latar belakang siswa sesuai latar belakang ekonomi. Peningkatan kompetensi atau PK. Berdasarkan pada hasil AKPK, kami melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi yang dimulai dari persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga hasil. Adapun hasil dari pelaksanaan peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah sudah melibatkan guru dalam menentukan rencana dan waktu pelaksanaan supervisi. 2. Kepala sekolah melakukan pemantauan sebagai upaya pengendalian sekolahnya terhadap guru dan karyawan sekolah melalui supervisi sekolah. 3. Kepala sekolah melakukan penilaian terhadap kinerja guru secara lengkap dan berkala. 4. Kepala sekolah telah menggunakan supervisi sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut, baik berupa pemantapan dan perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Yang terakhir, kelima, kepala sekolah menggunakan berbagai teknik supervisi dalam melakukan supervisi kepada Dewan Guru. Kesimpulan,
bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan RPK menggambarkan bahwa penggunaan platform pembelajaran daring dengan aplikasi POS Generasi 2 dan Google Meet dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik serta dapat mewujudkan student well-being, kebahagiaan peserta didik. Kegiatan peningkatan kompetensi dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Demikianlah gelar karya rencana tindak lanjut Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Tangerang tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.